Terima kasih. Pertama, saya mau menyampaikan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat pertolongan daripada Tuhan sehingga saya boleh mendapatkan putusan yang seadil-adilnya. Lalu juga disampaikan ucapan banyak terima kasih kepada pihak Hakim Majelis Mahkamah yang sudah memberikan putusan yang seadil-adilnya. Pertama, menyangkut permasalahan yang menimpa saya, yaitu didakwa dengan pasal 263 ayat 1 tentang pemalsuan surat yang oleh pelapor bahwa saya sudah melakukan tindakan pemalsuan surat yang dimaksud. Tapi seiring berjalannya waktu, mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan tingkat peradilan, saya mendapatkan putusan bebas dari Pengadilan Negeri Manado. Namun karena satu dan lain hal, saya diajukan ke Kasasi Mahkamah Agung dan tanggal 26 Agustus 2024 saya diputus oleh Hakim Mahkamah Agung 6 bulan penjara. Setelah kasasi daripada pihak Kejaksaan Negeri Manado selaku penuntut umum, saya menjalani hukuman kurang lebih 6 bulan di Lapas Tupakelan Tondano. Saya bulan Januari mengajukan permohonan peninjauan kembali. Dan hasilnya saya dengar permohonan peninjauan kembali yang saya ajukan dikabulkan oleh Hakim Mahkamah Agung. Dengan adanya proses permasalahan yang saya hadapi ini, akibatnya saya mengalami kerugian. Yang pertama, kerugian material, yaitu waktu saya, jabatan saya, penghasilan saya semua hilang total. Kedua, kerugian immaterial, yaitu kerugian pemulihan nama baik. Karena sudah barang tentu kalau predikat sebagai seorang narapidana, itu namanya sudah rusak dalam pergaulan kehidupan warga masyarakat. Sehingga dengan upaya hukum yang disebut oleh para penegak hukum sebagai upaya hukum luar biasa, saya melakukan permohonan peninjauan kembali atas perkara dimaksud. Pintas saya sudah koordinasikan dengan pihak aparat tim hukum saya bahwa akan mengambil langkah hukum berikutnya setelah adanya putusan ini sudah diterima, sudah ada, yang mana permohonan peninjauan kembali yang saya ajukan ke pihak Mahkamah Agung itu dikabulkan. Saya akan mengambil langkah hukum selanjutnya untuk demi keadilan lah, bahasanya demi keadilan. Karena sudah barang tentu saya sudah katakan tadi, saya dirugikan secara material maupun dirugikan secara immaterial. Untuk terdakwa Rolex Tatuno yang melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan penuntut umum di tingkat PN Manado itu telah dijatuhi putusan di tanggal 22 Mei 2024 dengan pada pokoknya amar putusannya bahwa terdakwa ini tidak terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, yaitu dalam pasal 263 ayat 1 KUHP yang berkaitan dengan pemalsuan surat, dan membebaskan terdakwa dari dakwaan jaksa penuntut umum. Dan selanjutnya terkait dengan karena dia putusan bebas, maka di amar juga disebutkan tentang memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya. Pada tingkat kasasi, karena dari penuntut umum mengajukan kasasi, maka di tingkat kasasi terdakwa Rolex Tatuno ini dijatuhi pidana 6 bulan. Selanjutnya terdakwa Rolex ini mengajukan permohonan peninjauan kembali. Pada tingkat peninjauan kembali, putusannya mengikuti seperti putusan PN. Jadi terdakwa Rolex Tatuno ini dinyatakan tidak terbukti secara sah dan yakin bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, dan membebaskan terdakwa tersebut dari seluruh dakwaan penuntut umum, serta memulihkan hak terdakwa dan kemampuan, kedudukan, serta harkat martabatnya. Selain itu ada juga terkait dengan barang bukti. Barang buktinya ini ada yang sebagian itu digunakan dalam perkara Sunarto, dan yang lainnya barang buktinya ini dilampirkan dalam berkas perkara.